Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can you guys hear my voice clearly? Yes, Lumada. Okay, thank you for your kind response. Okay, today my group will present about vocabulary, assessing vocabulary, and yeah, let's continue. The scope are divided into three parts. The first is definition of vocabulary. The second is designing assessment task. And then the third, the last but not least, rubric and the scoring. The first, we have to know first about the definition of the vocabulary. According to Merriam-Webster dictionary, vocabulary can be translated as a list or collection of words or of words and phrases, usually alphabetically arranged and explained or defined, according Merriam-Webster dictionary. When we are talking about vocabulary, it has strong correlation with words, right? In this section, we divided words into two kind of words. The first is function words, which consists of prepositions, conjunctions, and then content words, which consists of nouns, verbs, adjective, and adverbs. Some vocabulary tests might focus on larger lexical items, such as phrasal verbs, compound nouns, or idioms, but in general, we focus on content words in vocabulary tests. Here we go. The consideration in designing assessment tests. We have three considerations in designing assessment tests. The first is clarify the purpose. We are already aware that the first order of business in designing tests is to clarify the purpose of the test so that we can evaluate the results in relation to the intended use of the test. For example, a test of vocabulary can be used to assess how many high-frequency words a learner already knows before he or she begins a course of study. During the course of the study, a teacher can use vocabulary tests to assess learner progress or identify vocabulary that needs further attention. And at the end of a course of the study, the vocabulary test can provide information about the knowledge of lexical items a learner has studied. And then once we have clarified the intended purpose of the test, we must next define the construct or the ability we're about to measure. This is the stage of defining the construct. The construct definition of vocabulary knowledge can be based on either a syllabus or a theory. For many us as teachers, the syllabus-based approach to defining the construct is more appropriate because the lexical items and the vocabulary skills to be assessed can be specified in relation to the learning objective of the course. The theory-based construct definition is applicable for research and for assessing vocabulary proficiency. And then the third is select the target words. When designing a vocabulary test, it's important to consider the selection of target words. Consider the following categories for making your choices. Teaching and testing of vocabulary should be based on high-frequency words because they are the basis for all proficient language users. Therefore, high-frequency words are generally the most useful in assessing a learner's vocabulary ability, and low-frequency words are much less valuable, and often learners pick them up based on how widely they read, their personal interests, their educational background, the society they live in, and the communication they engage in. In the case of low-frequency words, researchers focus more on how learners effectively use strategies to cope with these lexical items when they come across them in language use. Next is the type of test that usually given to the test taker will be presented by Pak Samsul. Pak Samsul, time is yours. Pak Samsul, are you there? Yes, sir. Yes, Miss. Next, receptive vocabulary
It is the assessing for progress in vocab learning and to give learner feedback and encouragement to continue studying vocab. Example, my grandfather is a very independent person. A, never willing to give help. B, hardworking. C, not relying on other people. And D, good at repairing things. High frequency word, the test taker must be able to show understanding of the underlying adjective in the sentence. Knowledge of meaning of the word is needed to choose correct answer. Options are all attributes of a person. Okay, next. And productive vocabulary. Vocabulary that can be used when we write or in speech. Direction. Write one word for each blank. 1. A swimmer kicked with his legs to blah blah blah. His body served the water. Number 2. I needed some medicine, so my doctor wrote me a blah blah blah. And 3. The recent rain have caused rivers to overflow and blah 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 many areas. Type sentence completion. The target vocab item is deleted. Test taker must understand the context in which word occurs in order to produce the missing word, involving recalling that the test taker must provide a lexical item from the memory. Next, Miss. And productive vocabulary, a vocabulary that can be used when we write in or in speech. Closed text. Closed test is a way of testing comprehension by removing words, usually every fifth word or so, from a passage or sentence that, and can asking the reader or learner to explain the missing element. For this reason, it is also sometimes referred to as a give fill exercise. In language learning, closed exercise may be used by engineer level student to practice vocabulary, as well as advanced level student to strengthen fluency and improve retention. Closed exercises are beneficial for learner in many ways, but 3 most important are that 1, they have real world application, and 2, they provide learner with natural like setting, and that 3, they can be flexibly and personally tailored to meet learning needs. The effectiveness of closed deletion tasks can and has been studied by a late linguistic researcher in a number of ways. A number of studies will be considered alongside this benefit. Next. Okay, I think enough for my presentation, and we'll continue by my partner, Miss Tri Handayani. Okay, thank you Yes. very much. Okay, time's yours. Thank you. There is a product vocabulary about the reading, and then we can make a field. For example, the United States is a republic consisting of 15 our federal district with Washington DC capacities of the United States, 5 major territories and various minor islands. The 48 states and Washington DC are in Central North America. Canada and Mexico. The other states, Alaska and Hawaii, are in the northwestern part of North America and archipelago in the mid-Pacific, respectively, while the territories are scattered throughout the Pacific, and the
Caribbean blank blank. The continental United States are bordered by the Atlantic Ocean in blank blank and the Pacific Ocean in blank blank. The U.S. has land blank blank with Canada in north and Mexico in south, with an area of 9.833.516 kilometers. The USA are the third blank 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 countries in the world. It is more than twice the blank blank of the European Union. The United States has a blank 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 of 326 million people. Capital city is Washington DC. Largest city is New York. Spoken language are English 80% and Spanish is 13%. Next is holistic rubric. The type of rubric is a one-dimension structure used to evaluate the overall achievement of students. The holistic rubrics are easier to build and define, but they lack detailed information. They might lead to misjudgment of students' skills. They are also not very helpful for effective communication. A student might not understand exactly in which field they need to focus more. There is score and criteria. 18 until 10%, 100%. The student shows the complete understanding of all the given topics. They are finally capable of explaining their rationing the way the writing is error-free. The student shows considerable understanding of all given topics. They are somehow capable of explaining their reasoning. The writer includes minor error, 18 or 39%, and then 14 until 58%. The student shows considerable understanding of the majority of the given topics. They can explain their reasoning. In some cases, the writer includes several errors. And then 0 until 39%, the student failed to demonstrate their understanding. In the majority of the cases, writing contains major errors. And then next, analytic rubric. The analytic rubric contains detailed information about the student achievement. It follows a two-dimensional structure organized in the table form. The criteria considered are mentioned, and the achievement in it are explained. The analytic rubrics provide better information. There are subtables for effective communication between students and teachers. And then there are criteria about analytical rubric. There are 0 until 30% adequate, 40 until 18,
80% competent, and then 80 until 78% good, and excellent 80% until 100% is excellent. If there are understanding, reason, and writing. Understanding show understanding in some of the case, and then competent so understanding in majority of cases. Good displayed considerable understanding in all the cases, and then excellent so complete and understanding in all the cases. The reasoning present a few cases, and then competent present in several cases, reasoning present in the majority of the cases, logical reasoning is present in the majority of the cases, and then the last writing. I think if contain lot of major errors, content of major a few errors, and then a few minor errors, and no error. Thank you very much. So I that's think the it's end enough. of, yeah, okay. Okay, that's the end of our presentation. Thank you for the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, question probably from the others. Actually, I have questions. Yeah, it's Okay, okay. is it okay to ask my own group? Okay. Yeah. For the closed test, there are some deletions that some delation of the words, right? How to choose the words that have to be deleted and stay still right there for the untuk soalnya mana yang harus dipilih untuk di delete dan mana yang harus dipilih untuk stay untuk clue something like that. How to choose the words to be deleted in closed test. Thank you. Yeah, so it's good question actually. So it should be related to your what we call as content validity. Still remember that? What's content validity? Validitas konten. Still remember? Content validity? What is it? So content validity means that you are going to measure, for instance, like the vocabulary construct based on the curriculum syllabus that you are going to measure. So for instance, if the topic is about adjective or the topics about word derivations, still remember derivations, information. So you can specify that, for instance. So if it is related to the content validity, so if it is a test for your classroom actually, for the formative assessment, for instance, formative assessment itu kan based on each chapter kan, formative assessment itu. Kalau summative itu kan yang terakhir nanti. Formative assessment berarti misalnya topiknya tentang materi topiknya itu tentang deskriptif ya, description. So if it is for the senior or junior high school, descriptive text or description. So for describing people, of course, some of vocabulary construction may rely on the use of nouns, kemungkinan verb, noun, biasanya gitu kan. Kalau itu tentang deskripsi seorang itu biasanya tentang benda, biasanya kan kata benda. And if it is probably related to argumentative topic, for instance, so
it will relate to the verb misalnya, academic verb. Nah, tadi kan sudah disinggung ada vocabulary yang apa namanya yang umum, ada vocabulary yang khusus. Nanti itu bisa di apa namanya bisa dilihat. Kalau yang umum itu yang gimana? Umum itu yes, the vocabulary that we use for our daily activity, daily conversation. Penggunaan kata have, itu kan otomatis sudah ini kan have ada di apa namanya kemarin di googling itu ada top 100 vocabulary use, most vocabulary use di situ. Itu ada banyak ya untuk ini especially. But what about the specific or the special vocabulary use? So it can be vocabulary that relates to the academic terms, bahasa-bahasa akademik, right? For the you can find in the journal misalnya, tulisan-tulisan di jurnal itu kan sangat ini. Jadi kalau di jurnal itu misalnya this research want to know, kata want to know itu sudah nggak appropriate di situ. Want to know, ingin mengetahui misalnya, atau this research wants to measure. Kata want to measure, itu bahasa yang sangat umum. Nah, kalau dalam bahasa ilmiah, dalam bahasa risetnya itu harus dibedakan. This research aims at atau try to find out, try to bahasa investigasi dan macam-macam. So this is what makes the differentiate. So it depends on the tadi content validity-nya untuk ini, untuk apa? Untuk penggunaan tadi yang close test ya untuk ininya ya. Tapi kalau itu tes secara umum, general test, so if you find in the IELTS misalnya, nah itu sudah sangat kompleks ya di situ. IELTS, terus yang TOEFL, semacamnya. Okay. There are two kinds of the vocabulary tadi. Ada vocabulary, ada recall sama produktif ya tadi ya. Recall atau memory ya. Recall, mengingat dan produktif. What makes them different? Karena itu hubungannya vocabulary itu salah satunya hubungannya kan nanti dengan memory, dengan ingatan kan. Dari based on the research that vocabulary competence relates to the working memory. Apa itu working memory? Ingatan temporer, ingatan sementara. Nah, bagaimana supaya ingatan yang sementara itu nanti bisa it will turn into long term memory. Jadi ingatan jangka itu yang it becomes one of the topic in the research that still discussed ya by the research strategi kan you can employ a lot of strategies that in order to improve the vocabulary competence for your students. Nah, cuma saya nggak tahu kalau di sekolah itu Bapak Ibu itu are you teaching vocabulary what is it separately or it is embedded to things like reading, speaking, something like this. Kalau ngajar vocab. In kindergarten, kindergarten we have kindergarten. a specific special Ya. session for vocabulary. Kindergarten itu ya memang leksikalnya ya vocabulary-nya. Kalau di SMP, SMA No, pernah nggak? it Langsung becomes embedded. Yes, Langsung integrated. embedded ya, langsung ini ya, it's okay. But probably sometimes you can try to make it to make it specific, more specific. Karena vocabulary ini yang sebenarnya ya itu bukan grammar. Based on the saya setuju dengan beberapa pendapat ahli itu sebenarnya dalam bahasa itu jangan ke grammarnya dulu. You should come to the vocabulary first. Kosakata dulu. Itu yang ini apa namanya? You must try to make your students accustomed to the karena if you talk about vocabulary itu kan tidak cuma form ya, ada 3 katanya nation itu. Ya Paul Nation, nanti di googling nanti coba. Paul Nation ya, Paul Nations itu beliau itu expert di vocabulary memang, English vocabulary. Di YouTube itu banyak beliau menjelaskan tentang bagaimana bahwa
vocabulary itu nggak pernah statis ya. Kosakata itu nggak statis, dia itu pasti dinamis berubah. Ya, coba saja sekarang kayak bahasa-bahasa kita saja lah, kayak bahasa mager. Kalau dulunya apa bahasa mager itu? Ada dulunya itu bahasa-bahasa istilah lain, tapi dia itu akan terus bertransformasi, terus akan dinamis menyesuaikan dengan zamannya. Karena sekarang zaman ini, maka there are so many new terms, new vocabulary di situ. Itu yang apa namanya? It remarks that vocabulary itu sangat dinamis. It is adaptable to the advance of the technology, information dan semacamnya. Nah, yang banyak di ini kan yang pertama itu form. Katanya Nisrin itu ada tiga ya. Ada forms, ada meaning, ada use-nya. Form, meaning, use. Form itu gimana? Form itu ya kayak tadi derivation itu kan juga form. Jadi you can teach your students to differentiate the change of part of speech in vocabulary dari adjective ke noun, noun ke verb, ya kan? Inform, information, ya kan? Produce, productive, production, productively. Nah, itu bingung masih itu ininya. Padahal ketika dalam berbicara, dalam writing itu, dalam apa, in either in spoken or in written itu kita pasti menggunakan selang-seling kan kata-kata itu dalam bentuk form. Belum nanti morfologinya kan, morphological form itu mungkin yang menggunakan sisipan, menggunakan apa awalan. Jadi misalnya obedient menjadi disobedient, interesting, uninteresting dan semacamnya. Itu form. Belum lagi nanti kita berbicara masalah collocation. Kita pernah bahas itu ya tentang collocation. You still remember kemarin kita pernah ngebahas itu ya collocation. What is collocation? Ini yang sangat urgent, sangat signifikan terhadap makna. Nanti hubungannya dengan makna. Collocation, collocate, how to collocate, collocation. Saya ada bukunya kalau nggak salah itu nanti saya share ya bukunya itu. Ada 2 buku itu terbitannya Cambridge. Itu sangat ini bisa diajarkan sangat sederhana dari model level yang basic sampai yang advance ya, intermediate sama advance. Minimal itu raising awareness lah ke students-nya itu ya. You should provide a variety of activities for the vocabulary. Itu sangat ini. Collocation. Collocation itu apa? Collocation. Kalau misalnya co itu kan bersama-sama, location itu lokasi. Jadi bagaimana menempatkan kata itu di bersama-sama dalam satu ini. Ya, kombinasi, tapi bukan compound ya. Itu berbeda dengan compound words di situ. Ini collocation itu nanti ya misalnya kayak kata apa ya yang umum saya kasih contoh itu, kenapa kok pakai fast food kok nggak quick food? Ada fast food apa quick food? Fast food. Makanan cepat saji ya. Ya, kenapa? Makanan cepat saji itu pakai fast di situ. Fast food. Tapi kalau yang meal itu juga makanan. Quick dia meal. pakai quick meal. Quick meal. Ya, itu juga ini. Terus saya mungkin sering kasih contoh gini. Kalau dalam bahasa kita lah, kata kemarin itu ya, membasuh dengan muka. Membasuh itu kan pasti dengan muka. Kalau mengepel itu pasti dengan apa? Lantai. Boleh nggak ngomong itu wajahnya kotor pelen? Nah, kan nggak mungkin kan? Itu ya collocation kemarin. Wajahnya kok dipel. Itu collocation. Dan itu sangat signifikan. If you talk with the foreigner di situ ya, especially with the native speakers di situ. Ya kelihatannya mereka paham, tapi ya nggak pas lah intinya kan. Jadi this is one of the most problems encountered by the majority of foreign students, especially for the student who take English as a foreign language or international language di situ. Bahkan mungkin yang yang second language itu juga agak susah ya mereka ini ya memahami ini.
Nah, itu collocations. Itu dari sisi form. Masih banyak lagi ya, dalam bentuk apa lagi? Dalam bentuk sama kayak bahasa kita lah, bahasa ini. Kita belum berbicara itu form itu dalam bentuk dialek, ideolek, dan semacamnya. And then the second one is meaning. Ya, kata meaning. Meaning itu levelnya itu sangat banyak. Ya, kayak kita dari aspek pengajaran itu, dari aspek linguistik, applied linguistik, meaning itu kan levelnya yang pertama itu aspek semantik, pragmatics, ada aspek discourse, discourse analysis, atau critical discourse analysis. Semantik, ya, semantik itu apa? Semantik itu literal meaning. Itu makna literal, makna kamus. Jadi ketika saya mengatakan kita mendengar kata bull, there is a bull. What is bull? Bull itu apa bull itu? Banteng ya? Atau there is a tiger. Secara semantik, tiger itu apa di situ? Ya tiger, binatang, animal kan? Is wild animal. Itu binatang yang sangat buas, wild animals, pemakan daging, ya kan? Carnivore. Nah, tetapi itu dalam konteks semantik. Tapi kalau dalam konteks pragmatik itu beda lagi. Bull misalnya, ada banteng misalnya, ada kita mendengar kata banteng. Nah, itu bisa maknanya itu bisa bukan hanya sekedar itu adalah banteng, tapi itu sebagai peringatan juga kita bahwa kita lagi jalan terus di depan kita itu ada banteng, kita disuruh minggir maksudnya. Ada konteks. Tiger, harimau. Terus kita misalnya pas lagi jalan-jalan itu, ternyata di atas kita, di atas pohon itu ada harimau. Kita nggak bisa memaknainya itu secara semantik saja di situ, tapi harus secara pragmatik. Jadi pragmatik itu the meaning is based on the context. Konteks itu situasi, kondisi dan semacamnya. Itu makna secara secara pragmatik di situ. Ada lagi yang terakhir itu makna secara diskursus ya. Kalau ada pernah dengar kata diskursus. Diskurs itu lebih ini lagi, suatu makna itu we do not only focus on the meaning, message-nya, tapi kita juga menarik ke belakang who send this message, terus why should be me who get this message. Itu diskurs. Discourse analysis, critical discourse analysis. Kenapa kok tulisan selamat malam itu, good night itu, ya misalnya pas lagi ini ya di WA ada kata good night, selamat malam, have a nice dream misalnya kan, tiba-tiba saja ada gitu. Nah kalau kita dari discourse analysis itu kita nggak melihat secara literalnya pesan itu, tapi juga kita tarik ke belakang. Siapa yang ngirim pesan ini? Why should be me? Kenapa harus saya yang dikirim pesan ini? Apakah ini juga ngirim ke pesan ke yang lainnya? Itu discourse. Nah, discourse itu nanti kalau misalnya analisis terkait dengan newspaper atau mungkin dengan television, misalnya analisis tentang media ya. Media itu sangat luas ya. Itu juga kajian kita sebenarnya. Kenapa kok media A sama B itu they have the same message, the same news, tapi beritanya itu bisa beda. Yang ini lebih cenderung ke sana, yang media B itu lebih cenderung ke sini misal. Pernah nggak ada gitu? Ada dua TV sama-sama posting atau broadcasting ini tapi beda. Sama pesannya tapi dengan angle yang berbeda. Itu discourse. Bahwa bahasa itu tidak pernah netral ya. Bahasa itu ada unsur identitasnya, ada unsur ideologisnya bahasa itu. Saya ngomong ideologi itu bukan ideologi secara umum ya, bukan ideologi kayak ideologi Pancasila saja, enggak. Ideologi itu apa? Ideologi itu apa yang kita percayai atau konsep kita terhadap sesuatu itu ideologi kita. Kita percaya bahwa apa misalnya bahwa kalau kuliah di S2 nanti akan mendapatkan apa namanya? Akan mendapatkan promosi yang lebih baik misalnya. Itu percayaan, disbelief. Itu ideologi yang kita pegang, kepercayaan yang kita pegang. Nah itu bahasa itu juga sama. Ada unsur bahasa itu nggak pernah netral.
bahasanya apa ya, tokohnya critical discourse analysis itu Fairclough itu tidak ada yang pernah netral dari bahasa, karena bahasa itu pasti ada muatan-muatan itu, muatan ideologinya, muatan identitasnya. Identitas itu ya kita sebagai identitas, kita itu kan multi identity kan. Ketika seperti ini, ketika di rumah misalnya Bu Alif misalnya di rumah identitasnya dia seorang istri, seorang ibu. Ketika sudah di sekolah, ketika sudah di sama teman-teman, nah itu identitas kita itu mesti berubah-ubah, identity itu. Nah itu pasti juga ada bahasa di situ. Bahasa, language itu cannot only be seen from the verbal. Bahasa itu juga, baju kita ini juga bahasa. Ya tadi dari aspek pragmatis ya. Kenapa kok kita pakai warna putih? Kenapa kita kok pakai warna merah? Kenapa kok kita pakai batik dan sebagainya? Itu kan bisa diinterpretasikan. Itu bahasa. Vocabulary itu ke sana. Kalau kita mau menarik lebih jauh lagi ya, untuk penggunaan vocabulary. I'm going to show you. Ini yang mungkin menjadi topik ya, topik yang ini. Can you see this? Yes. Nah ya, sering lihat-lihat kayak gini nih ya. Signage, ini namanya signage, rambu-rambu yang kita jumpai di jalanan. This one. Kalau kita mau melihat dari aspek vocabulary ya, tadi ada pragmatik, ada semiotics. Pernah dengar nggak semiotics, Ibu, Bapak Ibu? Tadi kalau semantik itu apa tadi? Semantik? Literal meaning. Literal meaning. Literal meaning-nya. Ya handphone ya handphone, tadi ya banteng ya banteng. Terus harimau ya harimau, binatang. Tapi kalau pragmatik, lihat dulu konteksnya. Ya, karena pragmatik itu bukan sentence meaning-nya, tapi speaker meaning-nya. Maknanya itu berdasarkan maksud dari pembicaranya, bukan pesannya itu. Ya, bukan kontennya. Misalnya kalau pas ini kan, ini yang contoh yang diberikan ini. Pas lagi di rumah, misalnya, ada orang yang ngebel pintu, yang ngetok pintu, terus salah satu anggota keluarga yang lain mengatakan, coba dong buka pintunya di luar. Saya lagi mandi. Ya, terus kita menjawab, saya lagi mandi. Atau saya sedang di kamar mandi. Nah, terus salah satu anggota keluarga kita tadi ke depan dan buka pintu. Loh, apa hubungannya? Saya lagi mandi dengan buka pintu, kan nggak ada hubungannya kan? Tapi secara pragmatis itu memiliki implied meaning, makna implisit. Yang mengatakan saya nggak bisa, posisi saya masih sedang mandi, saya nggak bisa buka pintu, tolong dong bukakan pintu. Nah, itu kalau secara semantik di situ. Nah, itu makna-makna gitu itu di vocabulary itu juga banyak. Oke, solid sulap. Ini sebut dengan landscape ya. Ini saya kemarin angkatan 8 itu ada salah satu itu yang kalau bisa itu diarahkan ke sini ya. Ini juga mungkin Bapak Ibu nanti untuk tesisnya ada yang tertarik di linguistik atau semiotik. Landscape semiotik atau semiotik landscape atau linguistic landscape. Apa itu linguistic landscape? Kita menganalisis suatu bahasa itu berdasarkan apa? Landscape itu apa ya? Landscape itu semacam ruang. Dia itu ruang yang di mana unsur-unsur bahasa itu ada di situ atau diletakkan di situ. Jadi kayak misalnya kalau pas jalan tadi ada kayak gini ya, ada apa? Ada apa ini namanya? Banner ya. Banner tentang rumah. Terus mungkin juga ada apa? Banner yang di jalan raya itu, atau mungkin nama toko dan semacamnya. Oke, karena ini. Nah, kayak gini-gini, ada nama-nama ini. Ini ada template-nya Kanto ya. Ya, coba kalau Bapak Ibu itu melihat makna dari sini ini apa? Ketika, aduh kok ini ya? Burem ya? Iya, Pak. Kalau ini? Sudah jelas. Nah, oke. Ini ya, kalau secara ini pempek ini kan bahasa Indonesia.
Ini ada bahasa Mandarin. Terus ini kalau hijau-hijau ini biasanya apa ini? Halal logo. Halal. Halal ya, logo halal ya di sini. Loh, ini kita nggak bisa mengajarkan vocabulary itu hanya dari aspek formnya, bentuknya. Ada juga tadi dari sisi pragmatiknya juga mungkin bukan nggak bisa cuma pada level-level itu. Jadi ini ada unsur sosio kulturalnya vocabulary itu. Apa maksudnya ini? Ini kita bisa juga ajarkan ke siswa kita. Kalau Bapak Ibu menganalisis secara sekilas apa ini? Ada tulisan bahasa Indonesia, ada tulisan Mandarin. Itu merefleksikan kita itu sebagai bilingual, ya kan? Ini menunjukkan bilingual, mungkin kalau 3 ini berarti multilingual, kalau lebih dari 2. Ada multi, ada dwi bahasa, ada multi bahasa. Terus kita juga melihat di situ ada logo halal. Apa maksudnya penggunaan? Kenapa kok harus mencantumkan logo halal? Apakah semua toko itu mencantumkan logo halal di depannya? Tidak kan? Tapi toko ini mencantumkan logo halal di sini. Nah, kira-kira apa yang pesan makna yang mau ditampilkan di situ? Muslim friendly, sir? Ya, karena ini yang punya kan Chinese. Ya, Nyonya Kanto ini ya pempek Chinese itu terkenal ya di nggak tahu di daerah mana ininya. Dan atau mana itu terkenal ini. Itu Chinese. Dan ya ini salah satu makna ini kan mau melihat secara multikultural. Ada pesan-pesan multikultural yang juga mau disampaikan bahwa this simbol ya, kalau kita dari semiotik itu kan simbol, ada icon, ada indeks. Ini simbol. Simbol itu yang melalui suatu konvensi, ada kesepakatan, ada undang-undang, ada hukumnya. Itu simbol di situ. Dia mau mengatakan ke orang itu, meskipun saya minoritas, saya Chinese itu identik dengan apa misalnya, tapi makanan atau kalau beli di sini dijamin tidak melanggar tidak melanggar bagi yang Muslim, tidak melanggar ini. Dia mau menyampaikan itu. Belum nanti kita lihat ini warna ya, warna itu identik dengan Chinese kan biasanya kan untuk itu dan semacamnya. Oke, terus juga termasuk juga ini tentang multikulturalisme dan semacamnya itu ada semua di sini. Tadi yang apa namanya, yang ini ya, yang penggunaan tanda ini vocabulary yang Bapak Ibu bisa juga gunakan nanti untuk ini. Jadi tidak hanya sekedar makna secara literal, tapi juga makna secara tadi. Nah ini kalau kita bandingkan ini ya, First Mountain City ini sudah jelas menggunakan bilingual. Apakah ini full English? Ya full English ya di sini ya. Ada luxury homes. Nah, kalau kita bandingkan misalnya dengan ini, nah, dijual rumah baru minimalis, komplek PLN, MTOHA, Louis Vuitton, dan semacamnya. Kira-kira apa? Perbedaan dua ini apa? Kalau yang ini jelas golongannya kan menambahkan strata sosial. Ini aspek pragmatik. Teks ya. Ini semuanya teks. Jadi teks itu sekali lagi tidak hanya dilihat dari kata, teks secara kalimat dan semacam, tapi semuanya ini adalah teks. Warna itu adalah teks ya. Ini semuanya. Oke, and then ini, nah ini juga strata-strata ini. Ya mungkin if you are interested nanti bisa dibaca-baca di googling ya. Ini karena ini topik yang lagi booming ya saat ini untuk topik-topik yang ini. Nah, ini berbeda aja kalau naik Garuda, kalau yang ini naik kereta. Itu dari sisi iklannya saja itu sudah berbeda ya di situ ya, untuk ininya. Masuk juga penggunaan ini nama-nama ini pertahanan, penggunaan bahasa Indonesia, termasuk juga penggunaan multilingual di sini. Ini tentang bank Chinese dan semacamnya di sini. Nah,
this kind of this kind of the lexical items vocabulary itu masuk not only tadi katanya nation itu form, ada functionnya, tapi fungsinya tadi apa maknanya ya, ada meaning, ada use-nya, ada function-nya. Nah ini tujuannya nanti masuk ke sini, ini masuk ke function di sini, masuk ke ini. Kenapa kok harus menggunakan ini? Kenapa? Nah ini tentang masjid ini ya, masjid ini tentang ini. Nah, ini kenapa kok harus menggunakan? Nah itu juga apa suatu rentetan mungkin ya tidak hanya sekedar secara literal, secara semantik mengajarkan vocabulary, tapi juga mungkin dimasukkan sedikit unsur-unsur grammatiknya, unsur-unsur yang lainnya, so based on the socio-cultural. Oke, ini tentang kursus. Nah mungkin Bapak Ibu kalau ini ya, kalau pernah nggak kalau lihat truk gitu ya, tulisan truk itu kan aneh-aneh ya biasanya kan. Apa namanya? Apa ya kemarin itu ya? Pulang apa? Pulang Pulang dimarahi. malu, nggak pulang rindu. Oh ya itu. Pulang dimarahi mertua, tidak pulang apa gitu itu kemarin di ini. Loh, itu makna kan ini, tapi ya mungkin si drivernya itu nggak sadar, tapi si pembuat kreatornya itu pasti ada sesuatu yang mau disampaikan di situ. Ada makna, ada maksud yang mau disampaikan di situ. Mungkin karena makna itu juga it is related also to the collective memory. Itu berhubungan dengan ingatan kolektif. Jadi nggak hanya pada saat itu saja kita menerjemahkan makna itu, tapi ada mungkin sejarah-sejarah yang mendasari itu, yang menggunakan istilah makna-makna itu. Nah itu tadi katanya nation ya, untuk apa? Untuk meaning. Ada meaning itu ada yang recall, ada yang produktif tadi, ada yang untuk production. Kalau yang recall itu untuk ingatan, ya saya rasa kalau sifatnya itu tadi mungkin multiple choice, mungkin hanya untuk mengetes ingatan-ingatan mereka itu bisa digunakan juga. Kalau mungkin yang close test, yang mungkin yang blank sentence itu lebih ke arah production, apalagi kalau itu sampai menulis gitu kan, itu sudah masuk ke yang lebih ini ya. Karena kadang itu gitu, vocabulary-nya sudah oke, sudah paham, tapi ketika sudah tulis itu ya susah kadang ininya. Ada yang typo, yang ini, yang apa hurufnya kurang atau yang kurang, atau mungkin keliru apa namanya, keliru nulis gitu ya untuk ininya. Nah, itu juga menjadi salah satu cara. Some of the tasks that you can assign to your students, and of course if the assessment itself, I strongly agree with some scholars that you can use formative assessment. Formative assessment itu lebih dinamis. Jadi tidak menunggu di akhir seperti summative assessment, tapi secara berkala itu mungkin bisa melakukan assessment, meskipun assessment namanya assessment kan bukan testing ya. Assessment itu kan bisa dalam bentuk yang sifatnya dinamis. Ada kosakata baru, bisa didiskusikan dan semacamnya. Oke, any questions? Kita sampai jam berapa ini? Okay, any question? Or you have experience how to
teach your students vocabulary, especially for the what is it, for the young learners, yeah, for the student in the kindergarten. I think it is very, what is it, is very appropriate if you equip them with vocabulary. Itu memang apa, posisinya memang sangat sentral di situ untuk ini. I don't know why should English what is it, abolish from elementary, especially for the beginning. According to some commentators, it is carried out to save our national language and our local language. Tanya seperti itu untuk ini. Sebenarnya ya enggak juga ya, kan preservasi bahasa itu kan bisa digunakan ini, bisa digunakan di rumah, di ini, tidak mesti harus disekolahkan untuk itunya. Tapi kemarin ternyata pemerintah membuat peraturan untuk bahasa Inggris di SD kan di ini. Kelas berapa itu SD baru ini bahasa Inggris itu untuk ini? Kelas 3 ya, kelas 3 ke atas ya, itu pun menjadi ekstra kalau enggak salah itu menjadi tambahan. Kalau SMP masih kan, SMP kan, SMP, SMA masih ini. Nah, padahal yang paling ini, nah, masalahnya ya, the problem itu ya probably it is because of the, what is it, because of some problems encountered by some schools, that the emphasis on grammar translation itu tuh yang mungkin sampai sekarang itu masih menjadi kendala di situ. Di penekanan itu grammar. Sampai saya di S1 itu pun juga sama ya, S1 yang non Inggris itu mereka nggak berani ngomong itu hanya karena grammarnya. Yang pertama itu grammarnya, takut salah. Padahal bukan itu. Vocabulary lah yang harus mereka punya ini dulu. Nanti apa, especially for young learners ya, yang learners itu yang paling urgent itu di apa, lexikalnya, vocabulary-nya itu. Ya, it's the same as when we learn our first language atau our mother tongue. Bahasa ibu ya, bahasa ibu itu ya mungkin Jawa apa. Ya kan nggak mungkin mereka ngomong terus langsung diajari grammar kan nggak ini. Berangkat ayah. Anak muda tahun kan itu kan berangkat ayah. Terus masa kita sebagai ibu, wah ini grammarnya salah, nah itu harusnya ayah dulu, subjek dulu, baru berangkat predikat. Langsung pusing gitu bayinya langsung itu. This is the same as like coming back to the natural thing to learn language. Bahasa itu memang harus dimulai dari yang paling simple dulu, dari yang paling unit, yang paling apa, micro, ya micro itu vocabulary-nya. Nanti grammar itu sebenarnya dengan sendirinya itu akan improve kok grammar. Jadi misalnya contohnya gini, grammar yang disesuaikan dengan feedback misalnya. Ketika tadi mengatakan ya anak kecil ya, 2 tahun, pulang ayah. Ya, secara sinteks, susunan kalimat itu sudah nggak benar. Tapi sebagai seorang ibu, itu biasanya kan kita langsung, oh ayah pulang. Secara kognitif ada itu masih belum. Tapi lama-lama ketika dia ngomong, oh ternyata ketika menyebutkan kata benda dengan suatu kata tindakan, suatu kata yang menunjukkan suatu tindakan, kata bendanya dulu baru kata ini tindakan. Padahal mereka masih belum tahu. Sehingga secara perkembangan kognitif mereka itu grammar, sinteks itu ya mereka nanti akan dengan sendirinya. Nah sebenarnya sama untuk bahasa apapun, it's the same nantinya. Cuma kan kita cenderung kalau dulu waktu di SD, ya kan kita cenderung dijejeli dengan rumus grammar itu kan, subjek, verb 1, verb SIS, dia dihafal itu saja akhirnya. Ketika disuruh ngomong ya sudah. Karena hafalannya itu cuma hafalan-hafalan yang sifatnya rumus, patterns, formula di situ. Ya, so again, vocabulary is one of the skills that I think the most significant things in improving, in leveraging
English competence ke situ. It doesn't mean that the others not important, but we start with vocabulary itu as a single unit, as a smallest unit that what is it, that can be taught to motivate our students to be speaking up. Yang ini karena paling penting itu juga non linguistik motivasi, itu kan masuk juga non linguistik, self confidence itu juga masuk yang non linguistik, itu juga yang penting sebenarnya. A lot of examples that the students with a good in grammar, good in pronunciation, but whenever they are invited to speak up, ya mereka bilang ya malu, mereka bilang enggak pede dan semacamnya. Itu banyak yang seperti itu. Secara tertulis tesnya bagus ya, tapi ketika sudah perform itu sudah mulai ini, karena variabelnya itu nggak cuma linguistiknya saja. Itu kalau kita extend lagi ada yang non linguistik tadi terkait dengan emotional state, positive, negative emotions, anxiety dan semacamnya. Okay, any other comments? Probably. Jadi hujannya deras ya tadi ya. Bu ini sudah Sangat di rumah. deras. Wah ini Bu siapa? Bu Alfi sudah di rumah ya. Gimana Bu? Daerahnya tadi ini. Ini tadi barusan Pak. ini, barusan ini tadi. Om, Hujannya itu kan sudah bisa diprediksi siang sampai kemarin siang sampai malam ya. Kemarin itu hujannya itu. ini masih deres di luar. Kok masih deras? Di mana Bu itu? Krian. Daerah Krian ya. Daerah Krian ya masih ini. Ya. Kalau di Sidoarjo gimana? Di ini di Buduran. Yang ini yang di kampus kan baik saja ya. Hujan, Pak. Hujan. Terus Hujan. terus ya. Sama Mas Regi nih di kampus. Oh sama lagi. Ya. Ya itu. Ini Pak Baskur. Pak Baskur di mana ini? Di rumah. Kayak lagi Di rumah. Di rumah. Oh, di depan pasti Pak. Baru sampai kayak gitu. Oh di depan. Oh, baru ini. Motifnya mau bimbingan, Pak. Biasa. Mau bimbingan ini. Oke. Berapa orang yang di kampus, Pak Maskur? Mas Regi, berapa orang di kampus Mas Regi? Ada 3 Pak. Ini ada 3. Iya, 3 orang yang di kampus. Yang ini, yang angkatan 8? Oh, batch 8. Yang batch 8 ada berapa? 2. Saya nggak ada nggak di situ? Ada ya Pak? Ada 3, 4, 5. 5 orang ya. Sekitar 5 Pak. Ada Yang batch 8? Iya. Oh, yang batch 8 ada 5? Iya. Oke. Bukan nanti ini. Ya nanti bimbingannya kita lebih ini. Kalau memang nggak ini nanti pakai online juga nggak apa-apa nanti intervenenya. Yang apa? Ya, jadi Bapak Ibu yang mungkin tertarik untuk vocabulary ya, if your research nanti what is it, if you are interested in vocabulary, mungkin bisa you can start with tadi a lot of abundant, there are a lot of resources that you can search, that you can find out through googling di Google. Kalau sekarang itu kan gampang sekali untuk menemukan sumber-sumber ya. Beda dengan dulu Bu Nafi S1-nya waktu bikin skripsi kan susahnya minta ampun kan, cari harus ke perpustakaan mana ya kan. Semuanya kan mesti merasakan itu. Harus fotokopi ya. Fotokopinya juga nggak boleh banyak karena mahal biasanya kalau di Belum lagi kalau ke kampus, ke apa itu, ke library kampus-kampus ya, itu ya izin. itu. Susah, harus ini, harus itu. Betul. Untuk ini. Nah, sekarang sudah tinggal googling saja itu. Kenapa kok bisa seperti itu kira-kira? Padahal sudah abundant itu kan melimpah kan sumber-sumber itu.
ininya cuma satu ya, karena saking banyaknya itu, too many, sehingga itu bikin ini bisa apa? Banyak pilihan, akhirnya bingung kan, bingung sendiri. Ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Nah akhirnya yang di pikirannya itu ya cuma bagus-bagus gitu, nggak pernah ini. Waktu itu apa yang menjadi salah satu problems ya di saat ini sekarang. Karena banyak pilihan, so many choices, so many things available di situ. Itu yang membuat apa namanya otak kita itu kan terdistraksi. Harusnya kalau dulu misalnya di perpustakaan ya referensinya 1, 2 saja itu dibaca dengan betul, dipahami betul maknanya dan spiritnya, bisa jadi skripsi, bisa jadi ide. Nah ini sekarang kadang sumbernya itu sudah banyak, 10 ada 20 sumber, tapi bingung dan mana yang mau di. Nah ini tanya sama Pak Maskur ya, nanti Pak Maskur sama Mas Regi. Nanti Bapak Ibu juga akan ini. Nah kalau saya ya you start with very what is it kayak zamannya dulu di S1 yang memang itu kita tertarik di situ 1 atau 2 paper dipahami betul di situ, baru nanti itu nanti bisa dijadikan sebagai main reference ya. Pasti ada secondary kan, ada secondary data, ada secondary references di situ. Tapi main reference itu we need to really have full understanding, full comprehension di situ. Pemahaman secara bulat, secara utuh. Baru nanti ide-ide itu akan muncul. Nah, kan next itu sudah mulai proses untuk pembuatan ini kan, paper kan, untuk tujuan publikasi, untuk tujuan seminar, termasuk and eventually the target ya, the final target itu untuk tesisnya. Itu sudah mulai next semester harus itu sudah mulai persiapan untuk itu ya, preparation. Ya. Oke. Any others questions? So who is your class after this? What class? Mem Laila. Oh, Mem Laila ya. Mem, jam berapa Bu? Ini harusnya supposed to be 4:30 ya. Bapak Ibu pernah nggak bikin mind mapping untuk vocabulary itu? Kalau ini pernah dengar method of loci nggak? Metodologi. Saya pernah ya ngomong itu ya. Metodologi. Itu untuk vocabulary, mengajarkan vocabulary. Memory place. Pernah tapi ya nggak kepikiran sampai metodologinya Pak. Pokoknya apa itu namanya ini nanti anak-anak kira-kira ini nanti nangkepnya gini terus mudah-mudahan lah Pak bikin mappingnya juga. Kalau yang susah itu memang kita encounter Bu ya dengan apa siswa kita yang sangat besar, yang ini tuh juga menjadi tantangan itu kan, apalagi kalau siswanya sampai berapa Bu? 30? Satu kelas. Di 30, 40 di negeri ya. Kalau sekarang di negeri sekarang 30 ya untuk ini aturannya gitu. Meskipun kadang juga ya bisa lebih kan kalau untuk ini. Kalau di beberapa itu kan di daerah-daerah itu biasanya kan ada juga yang ini. Nah, itu juga memang one of the problems di situ. Ya minimal apa namanya? Ya apa yang bisa kita ajarkan ya kan tadi untuk raising awareness to our students itu yang seharusnya menjadi our responsibility kan. Our responsibility to teach what is it? Some competence untuk vocabulary itu sendiri not simple as only just the referring to the form meaning, tapi juga ada functionnya, ada use-nya, ada kegunaannya juga untuk vocabulary itu. Ya mungkin kan sifatnya vocabulary itu kan bisa by design, bisa incidental kan untuk ini.
Ya. vocabulary. Itu kan melalui exposure nantinya. So to what extent the exposure that you provide can enhance the students' mastery for the vocabulary. Nah, exposure itu kan sebenarnya yang harus memang harus di leverage, Bapak Ibu ya. Paparan ya. Terus bagaimana supaya mereka terpapar itu? Nah, kemarin ada yang membahas ya, batch 8 itu pakai yaitu tadi pakai landscape semiotic landscape. Jadi dengan memberikan menempel nanti kosakata terus ungkapan dalam bahasa Inggris dan semacamnya. Itu minimal exposure itu salah satu exposure ya yang bisa digunakan nantinya. Jadi paparan ya, yang namanya paparan itu terpapar itu kan nggak hanya sekali dua kali. Jadi bagaimana mereka itu terpapar berkali-kali sehingga itu menjadi terinfiltrasi ke pikiran, ke otak mereka sehingga menjadi habit. Nah, ketika sudah menjadi habit dan itu kan menjadi karakter, membentuk dari karakter nantinya untuk itunya. Okay, any questions or comments before probably we the time ya, mungkin sudah nunggu Bu Laila. Nah, ini biasanya Mbak Esti ini yang ngubrak nanti untuk kelasnya. Any questions, Bapak Ibu? Enggak ya? Kita No, sir. ini ya kita lanjut minggu depan insya Allah. Thank you very much. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir.